أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء. أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا. أمطري حبا. Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Nama lengkap beliau ialah Sa'id bin Musayyib bin Hazn. Beliau dilahirkan pada zaman kekhilafahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tepatnya 2 tahun setelah Umar dilantik sebagai khalifah. Hazn yang merupakan kakek dari sang ulama yang bernasab Quraisy ini ternyata adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang Sa'id muda, ia tidak menyia-nyiakan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia bergegas dalam menuntut ilmu. Para sahabat Nabi senior pun ia datangi satu persatu, seperti Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar, Abu Darda, Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah Ummul Mukminin, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan masih banyak lagi. Beragam seni ilmu dikuasai oleh Sa'id bin Musayyib, mulai dari ilmu hadis, fikih, sampai ilmu seputar qadha atau yang dikenal di zaman sekarang dengan istilah ilmu konstitusional. Ya, Sa'id sangat menguasai undang-undang Islam yang dijalankan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tokoh kita kali ini banyak mendapat pujian dari para ulama di masanya, bahkan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bersumpah bahwa Sa'id bin Musayyib adalah salah satu mufti, yaitu orang yang pantas menjadi rujukan dalam pertanyaan seputar agama. Bahkan di saat sebagian para sahabat Nabi masih hidup, Sa'id pun sudah dimintai fatwa atau pendapat oleh masyarakat. Para ulama yang hidup satu masa dengan Sa'id pun mengakui akan keilmuan beliau, seperti Qatadah, Makhul, dan Az-Zuhri. Bahkan Ali bin Madini, yaitu seorang ulama di era pasca era Sa'id, pun menobatkan gelar kepada Sa'id bahwa ialah tabi'in yang paling istimewa dan paling luas ilmunya. Sa'id pun sering dijuluki dengan Sayyidul Fuqaha, atau yang berarti gurunya para ahli fikih. Disebutkan pula bahwa tidaklah Umar bin Abdul Aziz menentukan suatu peraturan, melainkan setelah ia berkonsultasi terlebih dahulu kepada Sa'id bin Musayyib. Perjuangan Sa'id dalam menuntut ilmu patut ditulis dengan tinta emas. Pernah ia mengatakan, "Saya pergi berhari-hari demi mencari satu hadis." Sa'id yang Allah anugerahi dengan keluasan ilmu ini, ia menyadari bahwa ilmu ini adalah amanah, harus ia amalkan terlebih dahulu sebelum ia sampaikan kepada orang lain. Antusias Sa'id dalam beribadah merupakan suatu qudwah bagi kita semua. Dikisahkan melalui jalur periwayatan yang sahih bahwa Sa'id pernah berucap, "Sejak 30 tahun silam tidaklah muadzin mengumandangkan azan melainkan aku sudah berada di masjid." Sa'id pun pernah menunaikan syiar haji sebanyak 40 kali. Ketegaran Sa'id dalam menegakkan kebenaran pun menambah indah biografi beliau. Ia tidak tergoyahkan sama sekali oleh ancaman, juga tidak meleleh oleh buayan dunia. Pernah beberapa kali ia dipenjara, dihinakan, dicambuk sampai lebih dari ratusan pecutan, sampai ia pun diboikot. Namun itu semua tidak menghalanginya dalam menyampaikan nasihat kepada para pemimpin yang menzaliminya tersebut.
Sampai-sampai ia tidak mau mengambil jatah uang yang diberikan oleh pemerintah dari Baitul Mal. Ia teguh dan konsisten dengan prinsipnya. Adapun kisah seputar pernikahan Putri Sa'id maka sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, Sa'id menikahkan putrinya dengan seorang penuntut ilmu yang sederhana, yang hanya mampu memberikan mahar sebesar 2 dirham. Sa'id lebih memilih orang tersebut sebagai menantunya daripada seorang pangeran yang sebelumnya pernah menaksir putri Sa'id ini. Sa'id tidak ridha bila mana putrinya dinikahi oleh seorang pangeran yang bisa berpotensi mengacaukan suasana keagamaan putrinya ini. Ia menolak lamaran si pangeran meski siksaan dari khalifah adalah imbalan yang harus ia terima. Belum sampai sini. Selain Sa'id merestui pernikahan putrinya tersebut dengan penuntut ilmu tadi, Sa'id pun juga memberikan bekal kepada orang tersebut, yaitu kepada penuntut ilmu tadi, sebanyak 20.000 dirham. Subhanallah. Rasa takut Sa'id kepada Allah selalu dihadirkan pada setiap momen. Hingga di majelis ilmu yang ia isi, Sa'id sering berucap, "Ya Allah, selamatkanlah kita, selamatkanlah kita." Yang terakhir, Sa'id bin Musayyib pun memiliki keunggulan yang jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu keahliannya dalam menakwilkan mimpi. Banyak mimpi yang ia takwilkan dan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Tokoh kita kali ini kembali ke pangkuan robnya pada tahun ke-93 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala meridhai Sa'id bin Musayyib. Amin ya Rabbal Alamin. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن